Halo. Welcome to J and D Family, Juan Nora. Sorry guys, kita awali dengan ketawa-ketawa karena kita sudah tag 30 menit dan ternyata mic-nya off. Kita sampai di hari ke-9 teman-teman, dan hari ke-9 ini kita ayatnya terdapat dari Galatia 2 ayat 20. Kita langsung menghafal aja. Oke. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah dari dalam daging, adalah hidup dalam anak Allah. Salah. Adalah hidup. Salah. Ulang. Dia enak aja. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman oleh anak Allah, ya, Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Oke teman-teman, jadi itu ayat hafalan kita di hari ke-9. Kalau dari saya dapat teman-teman dari Galatia 2 ayat 20. Kalau saya sih ngelihat dari yang kalimat yang pertama tuh, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saya ini saya nangkapnya lebih ke arah bagaimana fokus hidup kita seharusnya kepada Kristus. Jadi Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita. Jadi kehendaknya kita itu kita kesampingkan, pikiran kita kesampingkan, semuanya tuh mengarah kepada apa yang Tuhan mau, atau Tuhan yang memimpin hidup kita, itu sih. Jadi saya tuh ngelihatnya ke arah sana. Jadi di sini sih menegur diri tentang bagaimana akhir-akhir ini kayak ngerasa hidup lagi bergejolak banget. Dan saya pikir itu semua karena keinginannya saya juga sih. Dan ada beberapa kehendaknya saya yang mungkin tidak diizinkan terjadi, tapi ya masih tetap nego lah, kayak ya Tuhan boleh dong terjadi gini, tapi ya belum sesuai kayak gitu, belum terjadi, makanya masih kayak ngerasa merusak sukacita lah kayak gitu sih. Nah itu sih yang saya dapat kalau dari Galatia 2 ayat 20. Dan yang terakhir tuh ada kalimat yang terakhir, dan hidupku yang kehidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau dari sisi ini sih harusnya kita tuh hidup dalam ucapan syukur ya, karena Tuhan sudah menyerahkan dirinya dan juga mengasihi kita duluan, God is love kayak gitu. Jadi harusnya kita melakukan segala sesuatu itu atas dasar ucapan syukur pada Dia kayak gitu, karena Tuhan yang reach out ke kita duluan, Tuhan juga yang menyerahkan dirinya ke kita duluan, seperti itu. Jadi saya nangkapnya sih, walaupun keinginan dagingnya kita kuat ya, kayak sekarang tuh kan misalnya kayak kita bangun pagi aja tuh untuk doa, kayak daging itu kuat banget untuk ya udah bangun jalan aja, atau enggak. Tapi saya sama Masih Nora pengen berdoa tidur kok, lagi. kamu aja yang tidur. Aku berdoa sayang, berdoa, cuman ya itu kadang sampai ketiduran. Enggak lah, bercanda guys. Ya intinya sih kayak gitu sih. Jadi kayak memang daging itu selalu menjadi lawannya roh gitu. Jadi memang cuman poinnya sih jadi nambahnya gini. Kalau memang dagingnya kita, kalau kita benar-benar ngerasa bahwa dagingnya kita tersisa ketika kita melakukan hal-hal yang menyangkut roh, misalnya kayak ketika kita harus marah tapi kita disuruh sabar kan gitu kan sayang, itu kan rasanya kayak pengen mukul, rasanya pengen marah, rasanya pengen ini, tapi kita disuruh sabar, itu kan melawan banget ya dengan keinginan daging. Dan saya ngerasa dari ayat yang terakhir, dari ayat ini harus lebih banyak bersyukur dan lebih mengedepankan karakter-karakter Kristus, mengedepankan buah-buah roh itu untuk kita aplikasikan. Kayak tadi saya sempat baca tentang tentang kesusahan, tantangan, penderitaan, semuanya itu ada ya untuk nguji kita kayak gitu. Atau bukan nguji sih, tapi lebih kayak karena Untuk ini iman. kesempatan untuk kita mempraktekkan progres kita lah kayak gitu sayang. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kayak
sekarang ini kan semenjak kita intens ngebaca dan belajar ini, saya rasa apa yang kita pelajarin kayak langsung ada ujian-ujiannya gitu, kayak langsung ada tantangan-tantangannya, entah dalam pekerjaan atau dalam keluarga kayak gitu. Jadi kita bener-bener kayak harus, oh ini waktunya nih, kesempatan untuk kita bisa mempraktekkan. Makanya harusnya kita dengan hati bersyukur ketika kita diperhadapkan dengan suasana atau keadaan-keadaan tertentu kayak. Tapi ya namanya manusia, emang kita masih kadang tuh diri sendiri masih kayak mau ngelawan, mau ngelakukan hal-hal yang lain kayak gitu. Itu sih guys. Oke, itu dari saya. Itu dari Udah mulai blunder, udah capek kayaknya, lanjutan biar pulang. Oke guys, karena tadi kita take terus suaranya tidak kedengaran, sekarang saya harus bicara ulang, saya bingung saya mau bicara dari bagian mana. Tapi ya poinnya hampir sama dengan apa yang suami saya sampaikan. Di situ di ayat itu, mana saya coba aku lihat. Part yang pertama itu, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Itu kan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di situ bisa dibilang tuh keadaan itu tuh bisa ada Kristus hidup di dalam kita itu kalau kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, dan kita ada persekutuan, kita punya persekutuan dengan Tuhan kayak gitu. Jadi kayak mungkin membaca Alkitab, mendengar, sharing firman Tuhan, merenungkan. Jadi kita punya rema sendiri terhadap firman Tuhan. Nah, terus yang kedua itu ayat yang penggalan kedua itu, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Artinya itu tuh kita menaruh kepercayaan kita tuh kepada Tuhan Yesus seharusnya 100%. Karena bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan, ya melalui firman-Nya yang sudah kita baca, karena janjinya itu iya dan amin. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman, terus yang ketiga, part yang ketiga itu, aku Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, di sini tuh kita ingat sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita akan merayakan Tuhan Yesus bangkit, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di situ hidup oleh kasih karunia. Saya ada dengar firman hari ini, dia sampaikan di ayat ini yang poin terakhir itu, menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya kan karunia Yesus ya untuk saya. Tuhan tuh mau mati di kayu salib, menyerahkan dirinya untuk menebus saya yang berdosa ini. Artinya kasih karunia. Di sini orang itu sampaikan bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia, dalam pemberian Yesus yang cuma-cuma itu, mengabdi hanya kepada Kristus dan kehendaknya, bukan sebagai beban, melainkan karena rasa syukurnya. Di sini saya ditegur karena kan namanya kita baca firman, kalau kita hanya baca, kadang saya susah bisa dapat rema. Tapi kalau di-sharingkan oleh hamba Tuhan, itu kita bisa lebih gampang mencerna, oh ayat ini ke arah mana, kayak gitu kan. Ternyata oh ini digunakan untuk ini, karena nggak asal comot-comot dari mana hendak kemana kan. Nah, di situ saya diingatkan lagi bahwa semua yang saya buat selama saya ada di dunia ini bukan karena rutinitas, karena jadwal, karena tugas tanggung jawab saya, bukan karena oh saya harus begini, kewajiban saya, tapi semua harus dilandaskan dengan rasa syukur. Itu saya sebenarnya kayak merasa tertegur lagi, karena kadang kurang bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, itu kadang kurang bersyukur, sehingga kayaknya nggak cukup, kayaknya nggak damai sejahtera, padahal tidak seperti apa yang kita pikir loh. Orang di luar sana tuh, kita tidak sedang membandingkan, tapi banyak orang yang pengen seperti kita, tapi kok kita tidak bersyukur. Gitu loh. Jadi kayak ya di sini diingatkan lagi, sebenarnya punya Yesus itu saja cukup. Artinya dalam kondisi baguskah, dalam kondisi kekurangan, kelimpahan, karena kita punya Yesus, damai sejahtera itu sebenarnya sumbernya karena Tuhan ngelihat hati kita kayak gitu. Jadi ya saya belajar untuk ditegur lagi untuk bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang saya lakukan bukan karena usaha saya, bukan karena saya pintar, saya begini, saya yang bisa ini itu, tapi itu karena kasih karunia Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan
untuk saya lakukan itu karena rasa syukur saya sama Tuhan. Itu sih yang poin yang paling saya dapat. Jadi ya karena Kristus sudah hidup di dalam saya, karena saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Jadi terus belajar di setiap hari dalam kehidupan, karena begitu banyak tantangan. Kita belajar intens ini, ada tantangan setiap hari. Ada saja, entah papanya Nora dalam struggling dengan pikiran di kantor dan segala macam. Oh ternyata ada ayat ini mengingatkan kita di hari ini, kayak gitu. Itu sih dari saya. Oke guys, jadi itu sharing dari kami. Semangatnya sedikit berkurang karena tadi kita sudah take 30 menit dan itu kayak sudah berapi-api. Ternyata receivernya tadi belum nyala, jadi suaranya nggak keluar. Makanya kita take ulang dan seperti ini gitu ya. Ujian guys. Nah jadi itu sih teman-teman dari Galatia 2 ayat 20 yang kita bisa sharingkan. Apa yang kita sharingkan ini teman-teman memang mungkin tidak sedip pendeta-pendeta atau mungkin orang-orang yang lebih paham gitu, karena kami murni sharingkan dari apa yang kami rasa kami dapat aja, dari kami belajar bagaimana kita dengar dari khotbah orang lain seperti apa, dan juga kita akhirnya kita sharingkan apa yang kita bisa dapat kayak gitu. Nah jadi itu sih teman-teman, tetap semangat, kita sudah sampai hari ke-9 dan kita akan masuk hari yang ke-10. Nah hari yang ke-10 ini teman-teman kita ayatnya kita ambil dari Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yes, itu dia. Nah, ini tadi sempat browsing-browsing ayat dan dapat ayat ini, saya pikir ini ayat yang bagus, bahwa ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Dan itu yang kita harapin juga lewat apa yang kita lakukan. Sebenarnya bukan harapin, tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu semuanya datang dari Tuhan gitu ya. Tidak ada yang kebetulan. Bukan karena kita karena kita hebat, karena kita bisa bersama komitmen, enggak sih. Kayak percaya itu Tuhan yang izinkan kita untuk bisa melakukan ini semua. Tapi sayang ini sadar nggak kalau yang tadi kita sharingkan ini salah satu sarana kita belajar firman. Betul. Yes. Karena waktu kita sebelum nikah kita pernah belajar satu buku intens 40 hari, dan kali ini kita juga belajar. Jadi ini sarana kita juga buat, ya kayak tadi istri saya bilang, sarana buat belajar. Karena dulu kita pernah belajar dan sekarang saya rasa yang ini kali ini tuh saya rasanya lebih banyak langsung aplikasi ya. Jadi kayak belajar apa, entah 2 atau 3 hari ada kejadian yang reflect dengan apa yang kita pelajarin gitu. Jadi kayak ngerasa wow, baru gini aja udah kayak ngerasa ada gini gitu. Jadi kita harus bisa aplikasikan langsung. Tapi menurut kamu ini nggak kayak keseharian kita itu kayak sebelum kita sharing kayak gini kan kita juga dengar firman kan masing-masing tapinya ya toh nggak samaan toh. Nah itu menurut kamu Tuhan nggak bekerja dari setiap yang kita dengar itu? Tidak, saya pikir bekerja sampai kita di titik ini kan itu semua lewat progres dari proses itu gitu. Iya, maksudnya ini karena kita intens jadi kayak relate ayatnya diingatkan betul. Kayak gitu ya. Ini mungkin karena betul sih, karena kita intens setiap hari kita belajar dan renungkan, jadi kayak lebih peka ya sayangnya ketika ada sesuatu kayaknya langsung lebih peka. Itu poinnya sih, lebih peka menurut aku. Jadi kayak ngerasa ini kan kita baru belajar kemarin ya. Iya. Jadi saya harus bikin apa nih? Nah kalau berdasarkan apa yang kita belajar, saya harus bersabar dong. Jadi saya harus aplikasikan itu. Kayak gitu sih. Itu sih yang kita rasa selama kurang lebih 9 hari ini kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ternyata ketika kita belajar itu ada prakteknya gitu. Jadi kayak 2-3 hari setelah kita belajar praktek, guys. Langsung ujian praktek. Dan saya pikir itu entah itu tantangan, entah itu kayak tadi saya bilang tantangan, penderitaan ataupun hambatan atau apapun itu gitu ya. Itu sebenarnya kesempatan untuk kita mengaplikasikan apa yang sudah kita belajar. Kayak gitu. Jadi kayak waktu itu yang kita pernah bilang, kadang tuh di saat kita ujian guru tuh diam kan gitu kan. Jadi guru itu diam bukan berarti dia nggak ada, tapi justru dia nunggu untuk menilai kayak gitu. Jadi sekarang ini merasa tertegur banget sih untuk iya juga sih, ternyata hal-hal yang sekarang kita alamin ternyata kita lebih peka ya, kita lebih peka terhadap ini ternyata yang dimaksud kemarin kita belajar nih, dan sekarang kita harus ngelewatin dan mengaplikasikan apa yang kita belajar. Itu emang nggak mudah karena daging itu pasti berlawanan dengan roh sih. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu mungkin sharingnya kita di hari yang ke-9 ini.
Kita masuk ke area yang ke-10 dari Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ayatnya cukup panjang, tapi saya pikir ini ayat yang harusnya menguatkan kita dalam keseharian kita masing-masing. Oke, silakan tutup, Seng. Oke teman-teman, demikian sharing kami di hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat untuk berpegang kepada firman Tuhan. Yang terlebih penting, sebelum kita dapat masuk ke dalam firman, kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga roh Tuhan dapat bekerja di dalam setiap hati orang-orang percaya. Itu menurut saya. Semoga teman-teman semua diberkati dari sharing kami di hari ini, dan semoga teman-teman semua yang dalam keadaan mungkin sekarang tidak sedang baik-baik saja, Tuhan Yesus menguatkan teman-teman. Kami mendoakan Tuhan Yesus menolong, menguatkan, dan terlebih bisa membaca firman supaya lebih dikuatkan lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Ini sharing kami. Terima kasih banyak. Putar-putar. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di hari ke-10 besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.